Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita masih berada di hadis yang ke-9 nih. Di hadis yang ke-9 ini panjang kemarin nih. Patra yang kitabnya sama. Sekarang pelajaran nomor 17. Yang bahasa Indonesia cari aja pelajaran nomor 17. Pelajaran nomor 17 judulnya At-tamassuku bi syara'illahi ta'ala tariqul wihdah. Berpegang teguh pada syariat Allah merupakan jalan agar kita bisa bersatu. Jadi agar kita bersatu nih, bukan berdua, juga bukan bertiga ya. Thariqul wihdah, jalan agar kita bisa bersatu. Jadi kan Islam tuh dua, ada akidah, ada syariat. Akidah kita kan la ilaha illallah. Kalau syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi di ayat ini Rasul, yang aku bawa ambil, yang aku larang tinggalkan. Jadi syariat kita syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kalau prakteknya mungkin ada beda-beda, tapi syariatnya sama. Sehari sholat berapa kali? 5. Semua nggak ada yang beda tuh. Mazhab apapun. Maghrib berapa rakaat? Semua mazhab sama, nggak ada yang beda. Kalaupun ada yang beda, ya pada perkara yang sangat kecil. Jadi syariat yang ya cabang-cabang gitu. Contohnya naruh tangan di sini, di sini, di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Ya hadirin. Yang penting tahu dalilnya. Itu masalah beda pendapat, masalah khilafiyah. Innallaha tabaraka wa ta'ala syara'a lana fi kitabihi ususu kullu khairin tahtaju ilaihil bashariyah fi hayatiha. Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Qur'an dasar-dasar segala kebaikan yang manusia butuhkan dalam kehidupan. Jadi yang ditetapkan di Quran asasnya, dasar-dasarnya. Ntar penjabarannya ada hadis Nabi, ada pendapat para ulama, betul nggak? Tapi secara umum dasar-dasar aturan hidup di Quran udah lengkap semuanya. Dasar-dasarnya. Jadi jamaah sekalian, Quran itu bicara global. Ntar detailnya Nabi Muhammad. Contohnya di Quran nggak ada tuh sholat maghrib 3 rakaat. Di Quran nggak ada sholat isya 4 rakaat. Terus tahu dari mana kita sholat maghrib 3, isya 4? Dari
hadis Nabi gitu. Wa bayyana lana rasuluhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma ajmala fihi. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan yang ma ajma, yang global. Jadi yang global detailnya Nabi yang ngajarin, yang jelasin. Seperti Quran hanya mengatakan masalah puasa, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhur. Orang yang sakit atau musafir boleh nggak puasa, diganti di hari yang lain. Ntar Ustadz, sakit apaan yang boleh nggak puasa? Nabi yang jelasin. Musafir yang bagaimana yang boleh nggak puasa? Nabi yang jelasin gitu. Tapi Quran hanya bicara yang global. Maka ada namanya kelompok inkar sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Pokoknya kita pakai Quran doang, gimana hadirin, nggak bakalan bisa. Karena aturan Quran sifatnya global. Ntar hadis yang menjelaskan. Bima alhamahullahu tabaraka wa ta'ala min sunnati madharihi fa hasbul ummah kay tatahaqqaqal wihdah wa tahkum tarabut wa tamasuk ala bainiha antarji'a ila kitabillah. Maka kewajiban umat ini agar bersatu, agar bisa kompak, bisa satu ikatan adalah kembali kepada Al-Qur'an wa sunnati Rasul, dan kembali kepada sunnah nabinya. Mumtathilah bidzalika qala Allah azza wa jalla. Contohnya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah dalam tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Contoh hadirin. Ustaz, ini besok kita mau milih presiden. Gimana caranya umat bersatu? Ada nggak arahan dari Quran? Ada. Kan kita disuruh milih yang terbaik. Betul nggak? Yang terbaik kata Quran, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling baik, yang paling bertakwa. Jadi apa sih takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tinggal kita lihat aja dah. Dari yang tiga ini kira-kira mana yang lebih bertakwa gitu. Ya kan? Kan Quran yang bilang inna akramakum indallahi, ya pilih yang paling baik, yang paling bertakwa. Kalau bapak nanya nomor, ya udah paham dah. Tadi omelin saya kampanye di masjid. Dzakiratan litilkan ni'mah allati an'ama biha 'alaiha bihadzal Islam alladzi bifadlihi wahdahu kana i'tilafiha. Jadi ini kan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Nah, ini ayat mengingatkan bahwa nikmat yang Allah berikan pada orang Arab. Dulu orang Arab nggak bersatu hadirin. Orang Arab tuh hobinya perang. Di Mekah kek, di Madinah kek, itu hobinya perang. Sampai-sampai dalam setahun ada bulan-bulan perang libur. Namanya Ashhurul Hurum. 4 bulan yang diharamkan perang. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya, apa hukumnya berperang di bulan haram? Dosa besar. Apakah bulan haram hadirin? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab sekarang nih hadirin. Ini Rajab bulan yang diagungkan nih. Ya enggak? Jadi dulu orang Arab tuh hobinya perang. Tapi giliran masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, perang hadirin. Perang libur.
Maka musim haji adanya di bulan ini. Musim haji kapan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Karena syarat haji apaan? Adanya jaminan keamanan. Jadi kalau ada perang, haji nggak wajib. Seperti mungkin waktu corona itu perang juga lawan virus, hadirin. Maka haji jadi nggak wajib karena ada problem. Maka kita sedih sekarang nih di Gaza, di Palestina. Ini kan bulan Rajab, hadirin. Bulan yang diagungkan. Udah gitu sekarang musim dingin lagi. Bapak kalau ngelihat pengungsian orang-orang Gaza tuh kesian, hadirin, becek, ya nggak ada tempat tidur, ya kan. Bulan Rajab lagi nih. Bulan-bulan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hadirin, ya kan. Tapi kita sedih. Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dan Gaza dan semua wilayah Palestina masih konflik. Netanyahu menawarkan gencatan senjata 2 bulan, tapi semua tawanan Israel dilepasin. Hamas nggak mau. Kalau mau berhenti total baru semua dilepasin. Ntar kalau Israel berhenti 2 bulan, dia ngumpul senjata lagi, hadirin, dari Amerika. Kita kembali. Jadi dulu orang Arab tuh wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Dulu perang tuh bahkan kadang gara-gara perkara sepele, hadirin. Ada kabilahnya perang gara-gara kabilah ini punya ontanya makan rumput di padang rumput punya kabilah lain. Perang bertahun-tahun, hadirin. Emang gara-gara gitu doangan tuh. Bahkan diantara yang menolong Nabi, kenapa Nabi Muhammad datang ke kota Madinah? Orang Madinah menerima Nabi dengan gampang, hadirin. Karena di kota Madinah habis ada perang besar, namanya perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu menewaskan tokoh-tokoh Arab di kota Madinah. Kan di Madinah ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Itu Aus Khazraj perang, ada perang besar namanya perang Bu'ath. Semua tokoh banyak yang meninggal kecuali beberapa orang yang tersisa. Ada Sa'ad bin Mu'az, ntar jadi pemimpin sahabat Ansor. Ini botol yang kedua. Ada lagi tuh tokoh yang tersisa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Entar jadi gembong munafik karena dia menyangka tokoh-tokoh pada meninggal di Yathrib, di Madinah, dia yang bakalan naik jadi pemimpin di Madinah. Datang Nabi Muhammad, hadirin. Nabi Muhammad datang jadi pemimpin di Madinah. Maka tuh Ubay bin Salul, kalaupun dia Islam, menjadi gembongnya munafik. Dia menggerogoti dari dalamnya. Pokoknya orang Arab perang. Tahu nggak kenapa orang Madinah gampang banget masuk Islam? Kan orang Mekah, Nabi dakwah berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Itu Islamnya susah banget, hadirin. Susah banget. Kata orang Jakarta, bader banget, hadirin. Bader. Orang Madinah kenapa gampang masuk Islam? Jadi di Madinah itu kan tadi kan orang Arab sering perang sama orang Arab. Orang Arab juga sering perang sama orang Yahudi. Orang Yahudi di kitab Taurat mereka tahu di kitab Taurat ada berita akan kedatangan Nabi yang terakhir. Dan Nabi yang terakhir nanti akan di kota Madinah. Dia tahu tuh. Makanya orang Yahudi kalau perang sama orang Arab sering banget nakut-nakutin orang Arab. Ntar akan datang Nabi yang terakhir. Itu Nabi yang terakhir akan bergabung bersama kami orang Yahudi, akan memerangi kalian. Di Quran diabadikan tuh. Wa kanu minal ladzina yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi orang Yahudi sering iftatah, yaitu buka-buka informasi.
Jadi orang Arab di Madinah udah sering mendengar kabar kedatangan Nabi, hadirin. Kayak begini nih, saya bilang, Pak Rahmat lah yang bilang, Pak, ntar penutupan di Abidin makan sate sama sop kambing, ya enggak? Kan bocor jamaah hadirin, ya enggak tuh? Begitu penutupan membludak, kata Ustadz Adi Sulaiman, kok bisa rame begini nih? Ternyata ada yang buka informasi hadirin. Dia bikin status di WA, penutupan Abidin motong kambing 4. Wah, gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi, saya ingin menjelaskan kenapa Allah nyuruh kita bersatu hadirin. Karena dulu tuh orang Arab perang terus hadirin. Di Madinah orang Yahudi sama orang Arab perang. Orang Yahudi tahu di Taurat tuh akan ada kabar Nabi yang terakhir. Jadi ente awas orang Arab ya, ntar Nabi yang terakhir datang, itu Nabi bergabung bersama kami berperang melawan kalian. Jadi orang Arab di Madinah tahu nggak kabar Nabi yang terakhir? Oh, akan datang Nabi. Tahun ke-11 habis Isra Mi'raj, musim haji, orang Arab pergi haji ke Mekah. Orang Arab Madinah, orang Madinah pergi haji ke Mekah. Sampai di Mekah tahun ke-11, mereka mendengar ada orang ngaku jadi Nabi namanya Muhammad. Kata orang Arab Madinah, jangan-jangan ini dia nih. Sebelum orang Yahudi ketemu, kita duluan yang ketemu. 15 orang tuh ketemu Nabi di musim haji, ngumpet-ngumpet Islam bersama Nabi, namanya perjanjian Baiat Aqobah yang pertama. Islam tuh mereka tuh. Nabi suruh pulang ke kota Madinah. Tahun ke-12 hadirin, datang lagi tuh musim haji orang Madinah. Banyakan lagi, berapa? 75 orang. Datang lagi musim haji, ketemu Nabi. Sekarang ada perempuannya. Ada perempuannya. Kalau tadi kan gak ada perempuan, sekarang ada perempuannya. Jadi waktu itu begitu, ini namanya Baiat Aqobah yang kedua. Ini jangan dipoto nih. Baiat Aqobah tadi dipoto. Yang begini nggak dipoto tadi. Yang begini dipoto. Bahaya saya. Begini aja terus tadi. Baiat Aqobah yang kedua hadirin. Yang Iya. 2 kali begini nih. Iya, yang kedua. Aqobah yang kedua hadirin. Berapa orang? 70 orang. Ada perempuan. Yang laki-laki salaman sama Nabi, salaman. Yang perempuan Nabi nggak salaman. Ini jadi dalil bahwa orang laki nggak boleh salaman sama perempuan hadirin. Buktinya Nabi ketika baiat yang perempuan Nabi nggak salamin tuh, ya kan? Pulanglah mereka ke Madinah ditemenin sahabat Mus'ab bin Umair. Namanya di Mukri dia, Mus'ab ajarin orang Madinah. Singkat cerita, orang Madinah hampir semuanya Islam hadirin. Tanpa ketemu dengan Nabi itu. Kok tadi gampang banget, pertama hidayah ya. Yang kedua pasti ada sebabnya hadirin. Apa sebabnya? Orang Yahudi sering nakut-nakutin hadirin. Dan orang Madinah tuh hadirin, kata Aisyah istri Nabiul Mukminin, di antara perkara yang nolongin Nabi hijrah ke Madinah adalah orang Madinah hobinya perang hadirin. Itu keren hadirin. Kenapa? Dulu perangnya ngaco hadirin. Sekarang perangnya dipimpin Nabi, membela kebenaran hadirin. Maka kalau ada preman tobat, bagus hadirin. Kemarin dia ngaco, sekarang beraninya Sayyidina Umar. Preman hadirin. Ketika Umar Islam, Hamzah Islam, oh sahabat jadi berani hadirin tuh. Kan yang lain tidak berani waktu itu, ya kan? Jadi singkat cerita, orang Madinah tuh hobinya ngapain? Perang hadirin, kan kesatria tuh, kesatria hadirin. Jadi tinggal diarahin doang kan. Dulu perangnya ngaco, sekarang perangnya. Saya pernah dengar ceramah Habib Salim, apa namanya, Majelis Syuro PKS. Dulu kan dia Menteri Sosial, duta besar Saudi, Indonesia di Saudi. Kata Habib Salim, sebenarnya di Saudi Arabia banyak peluang-peluang pekerjaan selain jadi supir hadirin.
Selain jadi TKI kan kebanyakan tenaga kerja kita kan kalau nggak jadi supir, jadi tukang kebun, pokoknya kerja-kerja kasar gitu. Kata beliau, sebenarnya banyak peluang-peluang kerja yang lain tuh. Cuman kita kurang ilmunya doang hadirin. Jadi tenaga kerja kita kalau berani, kata beliau, udah punya modal berani orang kita hadirin. Mana buktinya kata dia? Naik kereta di atas gerbong hadirin. Katanya tuh. Lu zaman KRL. Pasar Minggu. Itu naik kereta di atas hadirin. Ada nggak yang kesetrum? Ada. Tetep aja orang naik. Jadi kata beliau, ini udah punya modal berani nih. Tinggal dididik doang dikit biar pinter gitu. Karena kan untuk kerja di luar negeri perlu berani hadirin. Jadi beraninya udah ada, tinggal pinter. Timnas main timnas nih. Nah, jangan lama-lama dah. Timnas Indonesia hadirin, katanya udah bisa taktik-taktik, cuman fisiknya lemah hadirin. Digaprak jatuh gitu hadirin. Makan ubi. Nanam ubi, numunya jagung. Baik, nggak ada hubungannya. Maka tuh coba kalau Nabi hijrah ke kampung yang masyarakatnya pengecut hadirin. Wah, repot hadirin. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah senang berantem, bagus nggak hadirin? Bagus hadirin. Bapak bikin pengajian, Ustadz saya punya pengajian mantan-mantan preman, bagus hadirin. Ya, tinggal diarahkan tuh. Kemarin mungkin dia istilahnya berani nggak benar, sekarang diarahkan hadirin, membela kebenaran gitu tuh. Nah ini kita kembali ke ayatnya. Jadi dulu tuh orang Arab berantem. Dengan datangnya Nabi bersatu nggak tuh? Satu. Di Madinah Aus dan Khazraj bersatu. Apa namanya? Ansor. Sahabat Ansor. Dulunya Aus dan Khazraj. Pendatang orang Mekah namanya apa? Muhajirin. Orang asli Madinah namanya apa? Ansor hadirin. Sama Nabi disatuin hadirin tuh. Begitu hijrah ke Madinah, banyak orang Mekah Nabi suruh kawin sama orang Ansor hadirin. Pendatang dengan pribumi hadirin. Karena kalau nggak di sejak awal, kadang-kadang terjadi konflik antara pendatang dengan pribumi. Bapak tahu nggak kebanyakan orang Arab Madinah kerjanya apaan? Bertani, berkebun. Kalau orang Mekah kebanyakan ngapain? Dagang, bisnis. Saya tanya, banyakan mana duitnya? Pedagang sama petani? Pedagang hadirin. Begitu orang Mekah hijrah ke Madinah, orang Mekah nguasain pasar hadirin. Sementara orang Madinah kan kayak Abu Hurairah dan orang Madinah kebanyakan bertani, berkebun gitu. Itu ntar belakangan hari itu ada kecemburuan tuh, iya kan, kecemburuan gitu kan rata-rata, wah pendatang pada makmur nih, kayak di Pela hadirin, wah ini orang dulunya ngontrak sama gua, sekarang kontrakan gua dibeli. Ada nggak hadirin? Ada hadirin. Hebat Jawa. Yang dulu punya kontrakan sekarang kontrak hadirin. Wah kacau banget dah. Ada strategi tuh, dia ngontrak di Pela hadirin. Yang punya kontrakan, punya anak cewek, dipacarin hadirin. Dapat anaknya, dapat kontrakan, dapat motor hadirin. Nah, itu udah strategi. Sudah saya lakukan hadirin. Lah, kan saya mau hajirin dari Depok hadirin. Saya dapat anaknya, dapat kontrakan di Buncit hadirin. Sahih. Baik, kita kembali. Jadi kenapa tuh orang Arab diingatkan? Gimana agar bisa bersatu? At-tamassuk bisyar'illah, berpegang teguh pada syariat Quran dan Sunnah. Kemarin ada kiai siapa ya? Saya lupa tuh. Ada kiai dia ngomong mengenai pemilihan presiden. Dia bilang harusnya orang Islam udah gak ada pilihan lagi gitu. Harusnya bersatu gitu hadirin. Dia kalau Agim di perekaman dia kan di depan jamaah dia ngomong juga, siapa yang kita pilih, kata Agim, yang kita pilih tadi tuh inna akramakum indallahi, yang paling baik, yang paling bertakwa. Gimana jamaah, setuju? Amin. Amin semua tuh jamaahnya. Kata Agim, tolong bilangin sama keluarga gitu.
Baik, kita kembali. Jadi dulunya tuh orang Arab berantem. Fa asbahtum bi ni'matihi Ikhwan. ikhwana. Sama dengan orang Indonesia hadirin. Dulu kan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya kan? Dulu orang Betawi maunya kawin orang Betawi. Dulu maunya orang Betawi pengen punya mantu orang Betawi. Orang Jawa pengen punya mantu orang Jawa. Orang Sunda pengen punya mantu. Gitu dan dulu tuh. Kata orang Betawi, lu jangan kawin sama orang Jawa. Ntar gini. Kata orang Jawa, lu jangan kawin sama orang Betawi. Males. Dia nggak tahu orang Betawi rajin hadirin. Ini Ustaz Jar kasih rajin. Belum ajan dia sembahyang. Kan gitu. Kan dulu begitu ya, ya enggak? Lu jangan kawin sama orang Padang begini. Jangan kawin sama orang gitu ya. Sama orang Sunda. Kalau sekarang hadirin nyampur hadirin. Sekarang mau udah ngacak udah. Ya enggak, bininya orang Sunda, lakinya orang Jawa, mantunya orang Aceh hadirin. Iya enggak tuh? Biasanya orang Batak. Ada enggak tuh? Sekarang udah nyampur hadirin. Itu kan, maka saya secara pribadi, mohon maaf ya, saya secara pribadi, pendapat pribadi hadirin, saya lebih setuju untuk menghidupkan organisasi remaja masjid hadirin, yang sifatnya lebih umum, mohon maaf ya, dibandingkan yang sifatnya kedaerahan hadirin. Sebab kadang-kadang organisasi sifatnya kedaerahan keseringan konflik hadirin, ya enggak? Ini suku ini bikin organisasi, suku ini bikin organisasi, suku ini bikin. Kan kadang-kadang terjadi malahan mengentalkan lagi kesukuan gitu, yang seharusnya bineka bersatu gitu hadirin. Baik, kita kembali ke kitabnya. Fa'idha hiya an'amtan nazar wastajabat lindail akli. Seandainya manusia menggunakan pikirannya dan menggunakan akalnya, wastafadat min tajarubil hayah, dan dia mengambil pelajaran dari pengalaman hidup, faltazamat wamtalaat wamtathalat, orang iltizam, dipegang Quran, kanalaha al-hidayah al-marjuah, maka orang akan mendapatkan petunjuk yang diharapkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa hasbuna fi hadzal bab qaulu subhanahu wa ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ngikutin jalan-jalan yang banyak kiri kanan, terkalian terpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dulu hadirin kita dipecah belah oleh NU Muhammadiyah hadirin. Saya NU, Bapak Muhammadiyah. Ada nggak tuh? Persis segala macam. Itu sekarang udah nggak laku hadirin. Dulu kita sering dipecah belah dengan isu-isu itu ya. Ini kelompok ini anti tahlil, ini kelompok ini anti maulid, kelompok ini anti itu. Itu cara orang memecah belah kita hadirin. Cara orang memecah belah kita gitu, ya kan? Yang ini begitulah gitu, yang gak demen solawatan, yang ini solawatan, yang ini ya begitulah kadang-kadang hadirin. Jadi dari zaman Belanda tuh politik pecah belah hadirin. Di antaranya melalui organisasi agama Ntar ada isu Wahabi, isu apa lagi nih, banyaklah hadirin tuh, ya kan, yang tujuannya memecah belah umat Islam hadirin gitu tuh. Gini kaidahnya, nata'awanu fi ma tafaqna fihi wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Perkara yang kita sepakati kita kerjasama, yang berbeda pendapat saling menghormati. Saya ulangi, perkara yang kita sepakat kita bekerja sama, yang beda pendapat saling menghormati hadirin. Gitu aja udah. Ramadan tarawih 23 rakaat,
Saya 8, ya udah lu udah 8 pulang aja duluan. Ya nggak usah kayak ribut-ribut. Ya nggak. Jamaah udah 8 pulang yuk. Jangan hadirin, provokator. Ya hadirin tuh. Ya kan. Yang mau 2 3 terusin hadirin. Ya nggak tuh. Ya kan. Kalau yang ngerasa cukup 8 mungkin dia pulang kantor capek hadirin. Ya udah gitu. Jadi yang kita sepakat kita kerjasama, yang berbeda pendapat saling menghormati hadirin. Orang yang bikin maulid bagus hadirin. Mungkin ada orang yang belum bikin maulid hadirin, silahkan, tapi jangan ngeledek yang bikin maulid hadirin. Ya enggak? Yang bikin maulid Nabi silahkan hadirin, tapi jangan malam-malam hadirin. Juga jangan mengganggu jalanan umum. Jangan mentang-mentang dengan alasan syiar Islam, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nutup jalanan 3 hari hadirin. Kan jadi fitnah, ya enggak tuh? Ya kan, bahwa Nabi Muhammad pernah menegur sahabat yang kumpul di jalanan. Kata Nabi, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata Nabi, jangan kumpul-kumpul di jalanan. Padahal kota Madinah waktu itu lega hadirin. Sekarang aja Bapak kalau ke Madinah lega nggak? Apalagi dulu hadirin. Maksudnya ketika Nabi larang sahabat kumpul di jalanan, bukan karena masalah sempit atau karena jalanan itu jalanan hadirin. Jalanan tempat jalan. Kalau mau dagang di pasar hadirin. Ya enggak? Kalau mau ibadah masjid, di musola hadirin. Ya enggak tuh? Bikin maulid Nabi di masjid hadirin. Kalau Bapak ngundang 1000 orang, masjid yang gedean dikit. Jangan musola cuma 3 kali 4 ngundang 5000 orang hadirin. Akhirnya kan jadi, maksud saya gini, akhirnya jadi fitnah gitu. Saya pernah waktu itu pulang ngajar di daerah Pejaten, ditutup jalanan. Ada apa nih? Ada pengajian Pak, muter gitu. Saya muter hadirin, muter akhirnya jadi lama hadirin tuh. Dan mungkin bukan cuma saya gitu. Pernah juga saya waktu itu naik motor kan di daerah Condet mana tuh. Tiba-tiba rombongan pengajian nyampe hadirin, ngik, saya tengah-tengah hadirin, gak bisa kemana-mana saya hadirin. Ya kan, maju kagak bisa karena rombongan langsung berhenti. Ya Allah gitu tuh. Jadi maksud saya, yang bikin maulid bagus nggak? Bagus hadirin. Yang bikin Isra Mi'raj bagus nggak hadirin? Bagus. Bapaknya meninggal, dia bikin 3 hari, 7 hari, 40 hari, boleh nggak hadirin? Boleh. Silakan hadirin. Tapi jangan nyusahin yang kena musibah. Jangan maksain maksudnya. Jangan sampai dia udah kena musibah jadi tambah susah gitu. Ustadz, bapak saya meninggal mau bikin 7 hariin, bagus. Tapi kalau nggak pakai berkat gimana? Nggak apa-apa, orang juga nawin, namanya juga orang meninggal hadirin, gitu tuh. Kecuali orang kawinan hadirin, ya nggak, kita diundang kagak makan hadirin. Kawinan apaan nih? Ya nggak? Akekah tuh hadirin. Akekah artinya ngundang makan dalam rangka kelahiran anak. Kita kadang diundang acara akekah, isinya ceramah doang hadirin. Enggak. Ini acara apaan ini? Ya enggak. Ceramah cukup 5 menit hadirin, yang penting makannya gitu tuh. Gitu. Jadi kan namanya walimah ya. Walimah itu ngundang makan. Jadi saya ulangi, yang kita sepakat kerjasama, yang beda pendapat saling menghormati hadirin. Mungkin ada orang yang dia belum bisa bikin maulid, silahkan. Ya, tapi jangan ngata-ngatain orang, apaan tuh maulid, buang-buang duit, ya enggak, berpoya-poya, ya enggak, gitu maksudnya. Ya lu kalau nggak datang ya udah gitu, ya enggak. Yang penting kan persatuan hadirin, ya bersatu hadirin, ya enggak, bersatu. Ya. Iya. Ya, ada yang bertanya nih.